Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Rifayana, NIM 1814080052 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian oleh dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSc UIN Imam Bonjol Padang. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu metode penelitian, rancangan atau desain penelitian dengan contoh. Yang pertama yaitu rancangan atau desain penelitian. Rancangan atau desain penelitian didefinisikan sebagai kerangka kerja metode dan teknik yang dipilih oleh seorang peneliti untuk menggabungkan berbagai komponen penelitian dengan cara yang cukup logis, sehingga masalah penelitian ditangani secara efisien. Contohnya, pada desain penelitian deskriptif, suatu sekolah yang ingin mengevaluasi sikap guru tentang penggunaan teknologi di kelas dengan melakukan survei dan mengamati kenyamanan mereka menggunakan teknologi melalui metode observasi. Kemudian contoh pada desain penelitian eksperimental, peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan alarm rokok di ruang publik untuk mengurangi konsumsi rokok penduduk di ruang publik. Kemudian desain penelitian korelasional, contohnya seperti ini. Pertimbangkan secara hipotesis penelitian. Seorang peneliti sedang mempelajari korelasi antara kanker dan pernikahan. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu kanker dan pernikahan. Selanjutnya, desain penelitian diagnostik. Contohnya, peneliti kelompok yang berfokus pada pengembangan dan investigasi metode untuk mengevaluasi tes medis dalam perawatan kesehatan, termasuk penelitian primer dan sekunder. Contoh selanjutnya yaitu pada desain penelitian eksplorasi. Sebuah perusahaan periklanan mendapat akun untuk kopi baru yang mengandung sisori. Perusahaan memulai proses penyelidikan dengan penelitian eksplorasi untuk mengidentifikasi situasinya. Poin selanjutnya yaitu populasi dan respon dan penelitian dengan contoh. Yang pertama, populasi penelitian. Yang A, populasi subjek penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian dalam atau dari sesuai penelitian. Setiap subjek penelitian otomatis menjadi anggota populasi subjek penelitian. Yang B, populasi responden penelitian. Dalam hal responden bukan subjek penelitian, adalah keseluruhan responden penelitian dalam atau dari sesuatu penelitian. Yang kedua yaitu responden. Responden penelitian adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tes. Maka responden penelitian ini menjadi testi atau yang dites. Yang ketiga yaitu contoh peristiwa pengambilan sampel dari populasi subjek penelitian atau hanya untuk memudahkan adalah mengetes hasil belajar siswa sejak kelas pertama sampai kelas akhir sesuatu jenjang pendidikan, mau itu SD, SMP ataupun SMA, lewat UNAS ataupun UAN. Kemudian pertama, dari seluruh mata pelajaran yang harus dikuasai murid hanya berupa mata pelajaran yang diteskan atau sampel mata pelajaran. Kemudian dari beberapa mata pelajaran tersebut hanya beberapa butir materi pula dari sekian banyak butir pengetahuan atau ilmu yang dipelajari semasa bersekolah. Poin selanjutnya yaitu mengenai teknik pengambilan sampel dengan contoh. Yang pertama, voluntary response atau sampling. Contohnya yaitu peneliti mengirimkan survei ke semua mahasiswa di suatu universitas dan banyak mahasiswa memutuskan untuk menyelesaikannya. Hal ini tentunya dapat memberi peneliti beberapa wawasan tentang topik tersebut. Yang kedua yaitu kuota sampling. Contohnya yaitu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan. Sampel kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis telah disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat, sampel tidak selalu diacak.
Yang ketiga, accidental sampling. Contohnya, peneliti ingin meneliti tentang kebersihan di kota Jakarta. Selanjutnya, dia menanyakan tentang kebersihan kota Jakarta pada warga Bandung yang dia temui saat itu. Yang keempat, snowball sampling. Contohnya, survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV/AIDS. Tidak banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut. Namun, para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasinya. Poin yang kelima yaitu convenience sampling. Contohnya, startup dan LSM biasanya melakukan pengambilan sampel di mall untuk mendistribusikan selebaran acara yang akan datang atau promosi. Suatu alasan mereka melakukannya dengan berdiri di pintu masuk mall dan membagikan pamflet secara acak-acak. Yang keenam yaitu purposive sampling. Contohnya, peneliti ingin mengetahui secara lebih banyak tentang pendapat dan pengalaman mahasiswa penyandang disabilitas di suatu universitas. Jadi, peneliti sengaja memilih sejumlah mahasiswa dengan kebutuhan dukungan yang berbeda untuk mengumpulkan berbagai data tentang pengalaman mereka dengan layanan mahasiswa. Poin yang ketujuh yaitu stratified random sampling. Contohnya, perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Peneliti ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi, peneliti mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. Kemudian, peneliti menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria, yang memberi peneliti sampel 100 orang yang representatif. Yang kedelapan yaitu systematic random sampling. Contohnya, seorang peneliti bermaksud untuk mengumpulkan sampel sistematis dari 500 orang dalam populasi 5.000. Peneliti menemori selain elemen populasi dari 1 sampai 5.000 dan akan memilih setiap 10 individu untuk menjadi bagian dari sampel atau total populasi atau ukuran sampel sama dengan 5.000 per 500 atau sama dengan 10. Yang kesembilan yaitu simple random sampling. Contoh simple random sampling seperti peneliti ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 1000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 angkanya. Yang ke-10, untuk yang terakhir, cluster random sampling. Contohnya, perusahaan memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri atau semuanya dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data. Jadi, peneliti menggunakan pengambilan sampel acak untuk memilih 3 kantor. Ini adalah kelompok Anda. Poin selanjutnya yaitu mengenai variabel dan data penelitian dengan contoh. 1. Data penelitian. Data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Contoh, Beijing lebih macet dan udaranya lebih kotor daripada Jakarta. Kalimat tersebut berisi perbandingan 2 kota yang menunjukkan kota mana yang lebih macet dan kotor udaranya. Informasi mengenai kualitas fenomena dari kalimat tersebut jelas, yaitu macet dan udara kotor. Yang kedua yaitu variabel penelitian adalah objek penelitian yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan variabel dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok atau lebih. Contoh, pupuk Z adalah variabel bebas. Disebut demikian karena pupuk Z akan mempengaruhi tanaman kacang. Pupuk Z jumlahnya dapat dimanipulasi dengan menambah atau mengurangi jumlahnya selama proses penelitian. Poin selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Yang pertama yaitu dengan
kuesioner. Contohnya, dalam instrumen penelitian ini misalnya dalam kasus penelitian survei atau sensus yang dilakukan oleh lembaga daerah dan lembaga-lembaga atau perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer. Yang kedua, wawancara. Contoh penelitian yang menggunakan teknik wawancara misalnya adalah menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial lantaran seorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan handphone. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Yang keempat yaitu dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informasi dan berbagai macam sumber. Yang terakhir yaitu dengan tes. Oke, lanjut kita bahas ke poin tentang teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Yang pertama yaitu bisa dengan observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat triangulasi. Poin selanjutnya yaitu mengenai teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contoh. Yang pertama dengan perumusan masalah, yang kedua menentukan jenis informasi yang diperlukan, yang ketiga menentukan prosedur pengumpulan data, yang keempat menentukan prosedur pengolahan informasi atau data, yang kelima menarik kesimpulan penelitian. Contohnya seperti apa yang dapat menenangkan masyarakat di tengah pandemi. Yang kedua, apa yang mendorong munculnya kedisiplinan di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Poin selanjutnya yaitu teknik pengolahan data secara diferensial dengan contohnya. 1. Metode. Yang A, tentukan data populasi yang ingin kita teliti. Yang kedua, tentukan jumlah sampel yang representatif terhadap populasi tersebut. Yang ketiga, pilih analisis yang cocok dengan tujuan dan jenis data yang kita miliki. Yang keempat, buat kesimpulan atau hasil analisis data tersebut. Contohnya, seperti analisis regresi, uji hipotesis, dan confidence interval. Poin selanjutnya yaitu mengenai prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contohnya. Yang pertama, dengan memilih masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan anggapan dasar. Kemudian terbagi lagi menjadi merumuskan hipotesisnya. Yang kelima, memilih pendekatan. Yang keenam, menentukan variabel dan sumber datanya. Kemudian yang ketujuh, menentukan dan menyusun instrumen. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Yang kesembilan, analisis data. Yang kesepuluh, menarik kesimpulan. Kemudian proses yang terakhir yaitu menulis laporannya. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.